Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya oleh firman Tuhan inilah kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, atas perlindungan dan penyertaan-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, bahkan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang daripada-Mu, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Saya bacakan. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jemaat dikasih Tuhan, kita tidak pernah tahu akan hari esok mau seperti apa. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Ya, kita sangat terbatas, kita hanya tahu apa yang di depan mata. Karena itu kita butuh Tuhan. Tuhan yang menguasai masa dan waktu. Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita. Ingat firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan. Ya, rancangan atas hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Memberikan kepada kita hari depan penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Jadi kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan cara berpikir kita sendiri, mengandalkan penalaran kita sendiri. Seperti dikatakan dalam Yakobus tadi bahwa ya, jangan sampai kita berkata hari ini aku mau begini, besok begini, tanpa kita menyertakan Tuhan, tanpa kita minta pimpinan Tuhan. Karena yang terjadi di depan sana kita nggak pernah tahu. Ya, sebelum pandemi COVID-19, saya yakin banyak orang juga punya rencana mau begini begitu. Ada begitu banyak orang berinvestasi gede-gedean, ya, tetap atau besar-besaran ya. Begitu terjadi yang namanya pandemi COVID-19, wah, usaha yang ditekuni berhenti. Investasinya akhirnya mangkrak, tidak bisa jalan. Yang terjadi kerugian besar. Jemaat dikasih Tuhan, dan kita pun tidak tahu berapa lama pandemi ini akan ada. Ya, walaupun kita tetap beriman dan percaya bahwa kita pasti ditolong Tuhan, tetapi saya mengingatkan supaya kita dalam segala hal apa yang akan kita kerjakan, selalulah minta pimpinan Tuhan supaya kita hidup berkenan, sehingga rancangan kita rancangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ambisi kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena wah ini udah aku kesukaan kita ya, sangat menyukai ini, aku mau begini begitu ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini cuman seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya tidak abadi. Hari-hari ini begitu banyak orang meninggalkan kita, artinya meninggalkan dunia ini karena COVID atau karena yang lain. Tetapi saya mau ingatkan kita, selama kita diberi kesempatan di dunia ini, mari gunakan waktu yang ada.
Dan setiap perencanaan, setiap hal yang akan kau kerjakan, jangan lupa untuk senantiasa berdoa dulu. Minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, baru kita melangkah. Ya, jangan sampai kita buat rancangan sendiri, tetapi pada akhirnya ketika mentok justru kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal pada waktu membuat perencanaan, padahal ketika dia memutuskan untuk melakukan segala sesuatu tidak pernah berdoa. Begitu mentok, begitu masalah datang baru nyari Tuhan. Ya, terus ketika pertolongan tidak segera datang menyalahkan Tuhan, hati-hati ya, jangan sampai demikian. Karena itu saya mengajak kita semua, apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau akan kau buat, selalulah minta pimpinan Tuhan. Ya, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Artinya dalam hal ini kita butuh perkenanan Tuhan. Kita butuh tanya kepada Tuhan, minta supaya Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan apa yang harus dikerjakan, apa yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, jadi jangan asal-asalan saja. Ya, jadi jangan sampai setelah mentok baru cari Tuhan. Sebelum bertindak, sebelum memutuskan segala sesuatu, berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, supaya apa yang kita lakukan berkenan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau seperti yang Tuhan kehendaki, kita sudah berdoa dan kita berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, ada masalah pun pasti pertolongan Tuhan akan datang. Saat kita mentok, pada sudah berdoa, akhirnya masalah datang, percayalah, dalam penyertaannya kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti akan dibawanya keluar dan keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan yang ada. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, andalkan Tuhan. Segala sesuatu bawa kepada Tuhan sebelum engkau memutuskan segala sesuatu. Tanya Tuhan dulu, berdoa sungguh-sungguh, minta peneguhan Tuhan supaya kita tidak salah melangkah. Dan satu hal yang pasti, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, rancangannya akan dinyatakan atas kita, sehingga kita bisa berjalan di dalamnya. Dan kita percaya, ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Allah turut bekerja dan kita pasti berkemenangan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa selalu berdoa, minta petunjuk dan pimpinan Tuhan sebelum kami melangkah, sebelum kami memutuskan segala sesuatu. Karena Engkaulah yang menguasai masa dan waktu, sehingga kami percaya ketika kami berjalan seperti yang Kau kehendaki, berjalan di jalan yang Tuhan tentukan, maka kami pasti dalam penyertaan-Mu. Dalam penyertaan Tuhan ada kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.